Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah konstitusi negara Indonesia yang untuk pertama kalinya ditetapkan oleh para pendiri negara pada 18 Agustus 1945. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 45 tersebut bukan hanya merupakan dokumen hukum, tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD itu hendaknya menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan kehidupan berbangsa serta pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Persis terkutip seperti dari Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2011 halaman 9. Sucipto Raharjo atau yang dikenal dengan Prof. Chip menyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai jantung dan jiwa negara. Undang-undang dasar suatu negara memberitahu kepada kita tentang apa maksud dan bentuk negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya, serta asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dengan undang-undang dasar, suatu negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang dicita-citakan. Mengenai pasal 1 ayat 3 dan civil law system, silahkan merujuk pada perkuliahan sebelumnya. Prof. Maria Farida menyatakan bahwa norma sebagai patokan dalam berperilaku atau bersikap lahir dan berkembang dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat sendiri dapat dijumpai berbagai jenis norma. Norma-norma yang dimaksud antara lain norma adat, agama, moral, dan hukum negara. Dalam kesempatan ini, tulisan tidak dimaksudkan untuk membicarakan seluruh jenis norma, melainkan hanya sekedar akan menjelaskan salah satu norma yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yakni norma hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh DPP Ritter yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan atau weight in material zin mengandung 3 unsur, yaitu norma hukum, berlaku keluar, dan bersifat umum dalam arti luas. Selanjutnya menurut Prof. Maria Farida, norma hukum ini memiliki unsur peraturan perundang-undangan yang berupa perintah, larangan, pengizinan, dan pembebasan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara dapat berisi keempat hal tersebut. Berbicara mengenai norma hukum, diketahui bahwa norma hukum pada hakikatnya berjenjang dan berlapis sesuai dengan teori dari Hans Kelsen yang disebut juga dengan Stufan teori. Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiaski muridnya sudah pernah saya tampilkan. Silahkan dibuka video pembelajaran sebelumnya. Saya akan narasikan bahwa Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tatanan hierarki, dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber berdasar pada norma yang lebih tinggi. Dan norma yang lebih tinggi berlaku bersumber berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut bersifat hipotesis, yakni norma dasar atau Grundnorm. Teori tersebut pengembangannya adalah bahwa norma hukum suatu negara tidak hanya berjenjang dan berlapis dalam suatu tatanan hierarki, melainkan juga saling mengelompok dan pengelompokan tersebut membentuk norma hukum. Terdapat 4 kelompok, ya, yang ini menurut Hans Nawiaski yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya, yaitu norma fundamental negara, aturan dasar negara, atau aturan pokok negara, norma undang-undang formal, dan aturan pelaksana, serta aturan otonom. Norma fundamental negara merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, merupakan juga norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi tapi bersifat presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara yang merupakan norma menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Norma tertinggi ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, oleh karena jika norma ini terbentuk oleh norma yang lebih tinggi, maka ia bukan merupakan norma yang tertinggi. Dalam konteks Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila. Sehingga dalam hal ini Pancasila merupakan norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai norma tertinggi, maka segala norma hukum yang dimaksud yakni aturan pokok negara, norma undang-undang formal, serta aturan pelaksana serta aturan otonom tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Harus menjadi bintang pemandu dalam penyusunan norma dalam ketiga kelompok norma di bawahnya. Berdasarkan ini, maka validasi dari ketiga kelompok tersebut adalah Pancasila. Kelompok norma yang kedua adalah aturan dasar atau aturan pokok negara yang kedudukannya satu tingkat di bawah norma fundamental negara.
Dikatakan sebagai norma aturan pokok adalah karena kelompok norma ini berisi aturan-aturan yang masih pokok dan bersifat garis besar. Menurut Hans Nawiaski, suatu aturan dasar atau pokok negara dapat dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut juga dengan Staatsverfassung, atau dapat juga dalam beberapa dokumen lain yang tersebar dengan istilah Staatsgrundgesetz. Kelompok norma yang ketiga disebut juga dengan Formal Gesetz, maka norma ini berada di bawah norma fundamental negara dan aturan dasar negara. Berbeda dengan norma fundamental yang bersifat abstrak, norma aturan dasar ini sudah dapat berlaku di masyarakat karena sudah lebih konkret, rinci, dan dapat diberlakukan. Sifat dari norma ini adalah pedoman perilaku yang sudah dapat diimplementasikan. Wujud konkretnya yaitu undang-undang. Posisi dari norma undang-undang formil yang di bawah ini menyebabkan ia tidak boleh bertentangan dengan norma fundamental dan norma aturan negara di atasnya. Dalam menyusun suatu undang-undang, dengan demikian, legislator harus senantiasa menjadikan Pancasila dan UUD sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum tertinggi di Indonesia. Kelompok aturan yang keempat adalah norma peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Norma hukum yang tertuang dalam peraturan pelaksanaan otonom ini di bawah dari ketiga yang sudah saya sebutkan. Maka peraturan pelaksana ini bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Saya ulangi, peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan otonom bersumber dari atribusi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga atau lembaga pemerintahan. Sedangkan delegasi merupakan sumber adanya norma atau pelaksanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahannya dinyatakan tegas maupun tidak. Pada tanggal 12 Agustus 2011, pemerintah telah berhasil mengundangkan Undang-Undang 1211 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Diundangkannya tersebut penanda berakhirnya rezim Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Landasan hukumnya antara lain untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, serta bahwa undang-undang sebelumnya masih terdapat kekurangan dan belum mampu menampung perkembangan. Lengkapnya silahkan dibaca sendiri dalam Undang-Undang 1211. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menempatkan Pancasila kembali pada posisi sumber dari segala sumber hukum negara. Segi normatif yang demikian dipandang tepat karena penempatan Pancasila adalah sesuai dengan pembukaan UUD alinea keempat. Di samping itu, Pancasila menyatakan dirinya sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Maka yang dimaksud dengan hukum dasar adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 45. Undang-Undang 1211 mengatur jenis hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD NRI tahun 1945, TAP MPR, UU garing Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten Kota. Ayat 2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selain jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam pasal 7, masih diakui pula jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan lainnya tersebut antara lain peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, dan seterusnya. Demikian pula ditetapkan oleh di tingkat daerah ya, ada DPRD, Gubernur, DPRD, Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat lebih lanjut berdasarkan seminar yang dinarasumberi oleh Prof. Maria beberapa waktu lalu.
pembedaan hierarki perundang-undangan di dalam dan di luar pasal 7 adalah bahwa pasal 7 itu mengikat pasti keluar, ya, mengikat untuk seluruh Sabang sampai Merauke. Sedangkan di luar pasal 7 dia mengikat ke dalam dan keluar atau hanya mengikat ke dalam. Misalkan peraturan menteri katakan keuangan itu bisa saja berfungsi untuk mengikat sebagai peraturan pelaksana undang-undang atau untuk mengatur pelaksanaan berjalannya Kementerian Keuangan tersebut, gitu ya. Jadi sebagai pembedanya, kalau pasal 7 itu pasti tata peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, sedangkan yang di luar pasal 7 itu bisa dua-duanya mengikat Indonesia dan mengikat ke dalam kementerian, tapi bisa juga hanya mengikat ke dalam kementerian, sehingga dari segi kekuatan pasti lebih kuat tata hierarki yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011.